Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan pembahasan tentang as-siyam atau berpuasa. Hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Maka kita sampai pada pembahasan yang baru, bab yang baru, yaitu al-ayyamul manhi an siyamiha, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Ya ikhwan, di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa sebuah amalan itu tidak bisa dilakukan oleh seseorang sekehendak hatinya, kapan dia mau melakukan dan kapan dia tidak melakukannya. Tidak demikian, karena amalan-amalan itu ada yang dibatasi dengan waktu-waktu tertentu, sehingga amalan di siang hari tidak dapat dilakukan di malam hari. Demikian pula amalan di malam hari tidak dapat dilakukan di siang hari. Begitu seterusnya. Walaupun sebuah amalan itu asalnya dia disyariatkan, tapi karena faktor-faktor tertentu pelaksanaannya itu bisa terlarang. Bisa terlarang. Misalnya seseorang dia berpuasa atau dia baca Al-Quran. Asalnya membaca Al-Quran itu disyariatkan. Tetapi ketika seorang dia baca Al-Quran misalnya di dalam kamar mandi, ya, di dalam toilet, WC, maka ini dilarang. Ini dilarang. Nah, begitu pula misalnya sholat, asalnya sholat itu disyariatkan. Tapi ketika seorang dia sholat misalnya di kuburan, maka ini terlarang. Ini terlarang, ya. Dan begitu seterusnya. Maka kita katakan, ya, kaidah yang agung dalam memahami perintah-perintah syariat atau memahami pelaksanaan ibadah di dalam syariat ini, dia dibatasi dengan waktu-waktu tertentu, dibatasi dengan tempat-tempat tertentu, ya. Sehingga kadang-kadang secara umum sebuah amalan kita katakan sekali lagi dia disyariatkan, tetapi pada kondisi tertentu apabila dia dilakukan maka itu bisa terlarang. Bisa terlarang, ya. Nah, sebagaimana di sini puasa. Setelah berlalu kita bicara tentang sejumlah permasalahan yang berkaitan dengan puasa, keutamaan puasa, puasa sunnah dan seterusnya, dan fadilah-fadilah yang ada padanya. Maka pada bab ini membicarakan kepada kita tentang hari-hari yang terlarang untuk melakukan puasa. Artinya secara umum puasa itu disyariatkan, tapi jika dilakukan pada hari-hari tertentu yang terlarang, maka puasa itu jadi terlarang. Jadi apa? Terlarang, ya. Jadi orang dalam beribadah itu jangan asal, oh ini baik, ini ibadah, masa tidak boleh beribadah dan seterusnya, ya. Itu karena dia tidak memahami prinsip-prinsip, kaidah-kaidah di dalam memahami atau mengamalkan agama, ya. Nah, baik. Kita lihat hari yang pertama adalah Yaumal Aidain, yaitu 2 hari raya. Hari yang terlarang untuk berpuasa padanya, yang pertama adalah 2 hari raya, Idul Adha maupun Idul Fitrih. An Abi Ubaid Maula Ibni Azhar qal syahidtul Eid ma'a Umar bin al-Khattab
radhiyallahu taala anhu faqala, dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar, mantan budak ya, Ibnu Azhar, dia berkata, syahidtul Id ma'a Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Aku pernah menghadiri atau memasuki hari Id bersama dengan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Faqal, maka Umar berkata, hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Ini adalah 2 hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berpuasa pada keduanya, pada Idul Fitri maupun pada Idul Adha. Yaumul fitrikum min siyamikum wal yaumul akhar ta'kuluna fihi min nusukikum. Kata Umar ibn Khattab, yaumul fitrikum, hari fitr kalian itu, Idul Fitri kalian itu adalah min siyamikum, ya, karena puasa kalian itu tadi. Jadi begitu kalian berpuasa, maka pada hari Idul Fitri itu adalah hari di mana kalian berbuka. Ya, naam. Wa yaumul akhar, dan hari yang lainnya, Id yang lainnya yaitu Idul Adha atau hari Nahar, adalah ta'kuluna fihi min nusukikum. Hari kalian makan sembelihan-sembelihan kalian. Ya. Hari di mana hari Idul Adha itu adalah hari di mana orang memakan sembelihan mereka, makan kurban, ya. Naam. Hadis ini hadis muttafaqun alaih, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwan, azzani Allahu wa iyyakum. Nah, di sini ada ada satu hikmah besar. Di antara hikmah dilarangnya berpuasa pada hari ini adalah karena hari ini adalah 2 hari di mana manusia mengungkapkan kegembiraan mereka. Ya, di mana Idul Fitri mereka mengungkapkan kegembiraan mereka setelah mereka berpuasa, ya, dan di mana hari Idul Adha adalah hari mereka mengungkapkan kegembiraan mereka dengan memakan sembelihan kurban-kurban mereka, ya. Nah, sebab itu ada keringanan-keringanan yang diberikan di dalam Idul Fitri ini untuk, ya, manusia menampakkan kegembiraan mereka. Maka bolehlah di sana, ya, anak-anak kecil mereka melantunkan syair-syair. Bolehlah di sana menunjukkan, ya, pertunjukan-pertunjukan, ya, sebagai hiburan, Nah, misalnya dia membuat pagelaran ya, yang ada manfaatnya untuk agama. Ya, misalnya pencak silat, memanah, ya, dan seterusnya. Nah, ini untuk menunjukkan kegembiraan mereka pada hari tersebut, ya. Nah, dan ya ikhwan, di Darul Hadis di negeri Yaman itu kalau hari Id itu biasanya ba'da asar tuh ramai sekali, ya. Ikhwan dari berbagai macam negara masing-masing memperlihatkan hasil karyanya. Ada di sana yang melantunkan syair-syair perjuangan, ya. Ada yang, ya, mempertunjukkan bela dirinya, ya, dan seterusnya. Dan itu di hadapan para masyayikh. Ya, para masyayikh ikut menyaksikan, ya. Nah, ini karena memang hari itu di mana hari manusia menunjukkan kegembiraan mereka, ya. Nah, maka sangat tidak layak kalau orang dalam posisi demikian dia itu berpuasa, ya. Dia berpuasa. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang dari berpuasa pada hari tersebut. Dari ketetapan syariah yang datang dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian yang kedua adalah ayyamut tasyrik. Ayyamut tasyrik, yaitu hari tasyrik.
Hari tasyrik itu apa? Hari yang apa? Setelah hari nahar itu, setelah hari sembelihan itu. yakni apa? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ini para ulama berselisih sampai tanggal 13 itu. Dan sebagian para ulama mengatakan 11, 12 saja. Dia 2 hari saja hari tasyrik itu. Namun sebagian ulama yang lain mengatakan dia 3 hari. Nah, pendapat yang rajih di antara pendapat para ulama ya dia sampai 3 hari. Ya, yakni apa namanya? Tanggal 11, tanggal 12 dan tanggal 13 Dzulhijjah ya. Nah, ikut tahun Hijriah ya. Tahun Hijriah. Nah, di mana hari itu adalah hari dilarang untuk berpuasa padanya. Hari dilarang untuk berpuasa padanya. An Abi Murrah maula Ummi Hani annahu dakhala ma'a Abdullah bin Amr ala abihi Amr bin al-As. Ya, dari Abu Murrah maula Ummu Hani, mantan budaknya Ummu Hani, bahwa suatu ketika dia dengan Abdullah bin Amr itu masuk menemui bapaknya Abdullah bin Amr, yaitu Amr bin As. Ya. Jadi Abu Murrah ini dia dan Abdullah bin Amr datang ke Amr bin As. Ya. Dan mereka masuk di rumah Amr bin As bertamu pada hari tasyrik itu. Pada hari tasyrik itu. Faqarraba ilaihi ma ta'aman. Maka Amr bin As hidangkan makanan untuk mereka. Faqal qul. Dia katakan makan. Apa kata Abdullah bin Amr? Inni sha'im. Ya, aku ini sedang puasa. Ya. Aku sedang puasa. Faqala Amr, ini Amr bin As, qul, makan. Fahadhihi al-ayyamul lati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna bi iftariha wa yanhana an siyamiha. Kata Amr bin As, makan. Ini hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kami berpuasa padanya. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang kami berpuasa padanya, wa ya'muruna bi iftariha, dan memerintahkan kami untuk makan. Untuk apa? Untuk berbuka. Kan enggak boleh enggak boleh puasa. Qala Malik wa hiya ayyamut tasyrik. Maka Malik berkata hari itu adalah hari tasyrik, hari yang dimana Amr bin As memerintahkan anaknya Abdullah bin Amr dan Abu Murrah makan itu ketika mereka bertamu di rumahnya, dan Abdullah bin Amr sedang berpuasa tapi bapaknya suruh makan, tidak boleh puasa. Itu adalah hari-hari tasyrik. Mereka datang bertamu itu pas di hari tasyrik. Begitulah kata Malik rahimana wa rahimahullah. Nah, hadis ini adalah hadis yang sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Wa an Aisyah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari Aisyah dan Ibnu Umar yang Allah telah meridai keduanya, mereka berdua berkata, lam yurakhas fi ayyami tasyriki ay an yusamna illa liman lam yajidil hadiya. Bahwa mereka berdua berkata ya, jadi ini ucapannya Aisyah dan ucapannya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Tetapi statusnya ini marfu. Ucapan mereka ini statusnya marfu, statusnya terangkat sampai ke Nabi. Bahwa mereka berucap yang demikian ini karena bimbingan Nabi, begitu. Paham ya? Bukan dari hasil ijtihad mereka, bukan. Ya. Baik. Itu kata mereka lam yurakhas fi ayyami tasyrik. Ya, tidak diberikan keringanan kepada kami di hari-hari tasyrik itu untuk berpuasa. Illa liman lam yajidil hadiya, kecuali bagi orang yang tidak mendapati hadiyu, hewan untuk disembelihkan jadi korban. Ini bagi jamaah haji ya, bagi jamaah haji. Ini pembahasan tentang hewan hadiyu bagi jamaah haji. Kalau jamaah haji itu namanya hadiyu,
kurbannya itu namanya hadyu. Ya. Kalau untuk orang tidak berhaji ya, yang dia melakukan sembelihan itu namanya udhiyah. Namanya apa? Udhiyah. Jadi antum itu misalnya berkorban itu namanya udhiyah. Ya. Nah. Kenapa orang ini dia menyembelih hadyu? Nah, ini ada karena dalam pembahasan haji. Ya, nanti pada babnya tersendiri insyaallah. Nah. Tapi bagi orang yang tidak mendapatkan hadyu pada hari tasyrik itu dia boleh berpuasa. Karena dia puasa itu puasa kafarat. Ya, dia puasa apa? Kafarat. Dia puasa 3 hari di situ, 7 hari di kampungnya. Ya, jumlahnya ada 10 hari. Nah, ini pembahasan khusus nanti di bab apa? Bab haji ya. Tapi yang jelas yang menjadi sisi pendalilan di sini bahwa Ibnu Umar dan Aisyah radhiyallahu taala anha telah menyebutkan bahwa tidak ada keringanan untuk berpuasa pada hari tasyrik. Tidak ada keringanan untuk berpuasa pada hari tasyrik bagi orang yang tidak berhaji dan dia dia mendapatkan hewan kurban, hadyu itu. Nah, kalau orang tidak mendapatkan hadyu ya dia boleh berpuasa pada hari itu, yaitu kekhususan dia. Karena berkaitan dengan puasa kafarat ya. Nah. Baik. Mafhum ya ikhwan. Nah, ucapan Aisyah dan Ibnu Umar ini statusnya marfu. Artinya statusnya ini hukumnya terangkat ke Nabi. Artinya mereka memfatwakan yang demikian bukan merupakan ijtihad mereka, tapi ini atas bimbingan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yurakhas, tidak diberikan keringanan. Siapa yang tidak memberikan keringanan? Ya tentu syari', pembuat syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Ya. Naam. Kemudian yang berikutnya adalah yaumul jum'ah munfaridan. Ia berpuasa pada hari Jumat saja. Ya, sendirian hari Jumat. Orang ini dia tidak berpuasa. Nanti pas di hari Jumat, saya mau puasa sunnah dulu khusus hari Jumat. Nah, itu tidak boleh, dilarang. Apakah karena udah ini hari yang berkah, ini hari yang keutamaannya besar, saya puasa pada hari ini. Nah, itu dilarang. Ya. Nah, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah yang Allah telah meridainya, dia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumu ahadukum yaumal jumu'ah illa yauman qablahu aw ba'dah. Ya, tidak boleh salah seorang dari kalian itu berpuasa pada hari Jumat saja, ya, kecuali dia berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya juga. Diiringi dengan 1 hari sebelumnya atau diiringi dengan 1 hari sesudahnya. Jadi dia harus puasa 2 hari. Dia harus puasa apa? 2 hari. Puasa hari Kamis dulu, baru kemudian hari Jumat. Atau dia puasa hari Jumat, baru kemudian hari Sabtu. Ya. Kalau dia berpuasa mengkhususkan hari Jumat saja, tidak boleh. Walaupun dia mungkin punya inisiatif, oh ini hari berkah, ini hari punya keutamaan, ini hari demikian, oh ini hari Nabi Adam diciptakan, oh ini hari kiamat terjadi biasa pada hari Jumat, ya, maka saya ingin di hari ini berpuasa. Nah, ini tidak boleh. Mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa, ini tidak boleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Dan hukum asal di dalam larangan itu adalah haram. Ya. La yasumu ahadukum yaumal jumu'ah illa yauman qablahu aw ba'dahu. Tidak boleh salah seorang di antara kalian berpuasa pada hari Jumat khusus, kecuali dia barengi dengan 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Ya. Nah, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Yang keempat adalah yaumus sabti munfaridan, puasa hari Sabtu saja, khusus juga dia. Wah, mau puasa dulu hari Sabtu khusus, ya. Nah, dia mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa, itu tidak boleh, haram hukumnya. Termasuk hari yang dilarang untuk berpuasa secara khusus. Secara apa? Khusus. Nah, ini menunjukkan ya ikhwan, ini menunjukkan kepada kita bahwa kita itu tidak boleh di dalam beribadah, itu kita tidak boleh menentukan kekhususan untuk melakukan suatu ibadah tertentu kecuali dengan dalil. Kecuali dengan dalil. Ya. Misalnya seorang dia baca Al-Quran, misalnya pada asalnya baca Al-Quran itu disyariatkan, tapi dia khususkan baca surat
Yasin pada hari Jumat saja, atau dia khususkan baca surat Al-Baqarah pada hari Sabtu misalnya, atau dia khususkan baca surat Al-Imran pada hari Senin saja misalnya. Nah, ini dilarang dalam agama. Kenapa dilarang? Sisi pelarangannya itu bukan Anda dilarang baca Al-Quran, bukan. Kadang-kadang orang yang dia tidak paham, dia menuduh, wah ini Wahabi-Wahabi ini larang baca Al-Quran, larang baca surat Yasin. Tidak ada orang yang baca surat Yasin, bro. Ya. Yang dilarang itu Anda menempatkan membaca surat itu khusus pada hari tertentu yang tidak dikhususkan dalam syariat. Begitu. Misalnya saja Anda berhaji di belakang kampung Anda, misalnya ada gunung besar di kampung Anda, lalu Anda lakukan haji di situ. Kita larang, tidak boleh. Apakah kita larang Anda untuk melakukan haji? Bukan. Kita larang Anda karena Anda melakukan haji di tempat yang salah. Paham ya? Atau saya susah-susah, repot-repot mau tawaf di Baitullah, saya tawaf keliling rumah saya aja. Kita larang Anda untuk tawaf di situ. Apakah kita itu melarang Anda untuk melakukan amalan tawaf? Bukan. Kita tidak melarang Anda untuk tawaf. Yang kita larang Anda adalah Anda tawaf di tempat yang salah. Ya, karena Anda melakukan ibadah tawaf itu di tempat yang salah, maka kita larang Anda di situ. Seandainya Anda tawaf di tempat yang benar, ya silakan, bagus. Begitu. Mafhum ya, ikhwan ya? Nah, maka sekali lagi kita katakan, untuk melakukan pengkhususan terhadap hari-hari tertentu, waktu-waktu tertentu dalam beribadah, itu membutuhkan dalil khusus. Membutuhkan dalil khusus. Ya. Nah, sebab itu ada orang dia berdebat. Ya, kenapa sih orang tuh melarang daripada mengucapkan Sayyidina di dalam salawat? Tidak ada orang yang melarang Anda dari mengucapkan kalimat tersebut. Ya, di dalam salawat tidak ada. Yang kita larang adalah ketika Anda memasukkan ucapan tersebut di dalam doa, di dalam sholat yang sudah paten sholat itu, tidak boleh ditambah-tambah bacaannya. Ya, mafhum ya ikhwan ya? Ketika salawat di dalam salam itu diajarkan oleh Nabi tanpa mengucapkan kalimat Sayyidina, antum jangan susupkan di situ kalimat tersebut. Nah, itu yang kita larang, karena perkara bacaan di dalam sholat itu tauqifiyah. Artinya diatur dengan nas. Kalau nas tidak menyebutkan, ya jangan. Oh, ini baik, ya sudah, kalau itu baik berarti tambah aja nama Anda sekalian di situ kalau baik juga. Ya kan? Jadi tidak bisa di situ hanya dengan ikhwan? Beranggapan bahwa ini adalah suatu kebaikan. Kenapa? Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Jadi pengkhususan ibadah tertentu pada waktu tertentu, pada tempat tertentu, itu membutuhkan dalil. Kalau tidak, jangan. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah. Diatur dengan nas. Diatur dengan apa? Nas. Maka dari itu ada kaidah yang paling agung di dalam ilmu usul fiqih, qawaidul fiqhiyah. Itu al-aslu fil ibadah, itu al-hadru wal man'u. Hukum asal di dalam ibadah itu terlarang. Tidak boleh dilakukan. Antum tidak boleh sholat, antum tidak boleh puasa, antum tidak boleh haji, antum tidak boleh berjihad. Sampai kapan? Sampai ada syariat yang datang mengatakan boleh berjihad, boleh puasa, boleh sholat, boleh, dan seterusnya. Sebab itu di 13 tahun di kota Makkah itu Nabi tidak berjihad. Tidak ada seorang pun yang berjihad di situ, mengangkat pedang di situ, tidak ada. Iya. Padahal para sahabat mendapatkan intimidasi yang luar biasa ketika itu. Ya. Nah, kenapa mereka tidak mengangkat senjata untuk berperang? Belum ada ketetapan untuk berjihad. Belum ada wahyu turun memerintahkan untuk berjihad. Sebab jihad itu adalah ibadah. Jihad itu apa? Ibadah. Begitu juga sepanjang Rasulullah SAW masih ada di kota Makkah. Belum ada orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Tidak ada. Tidak ada satu orang sahabat pun yang berpuasa pada bulan Ramadan. Kenapa? Tidak boleh. Tidak ada wahyu yang mengatakannya. Jadi dia terlarang. Puasa itu ibadah apa bukan? Ibadah. Kenapa Anda tidak berpuasa saja? Tidak boleh. Hukum asal ibadah itu tidak boleh dilakukan. Anda tidak boleh puasa. Sampai kapan? Sampai ada wahyu. Makanya ketika wahyu turun di kota Madinah tahun kedua Hijriah dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam,
hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Baru di tahun kedua Hijriah di kota Madinah itu Rasulullah dan para sahabat berpuasa. Ya, paham ya? Tahun pertama belum puasa. Belum puasa itu ibadah, itu kan baik Ustaz ya. Belum ada wahyu yang memerintahkan untuk puasa. Kenapa hukum asal dalam ibadah itu terlarang? Iya. Nah, paham ya ikhwan? Baik. Jadi antum menentukan suatu jenis ibadah itu secara umum terlarang untuk melakukan suatu jenis ibadah sampai ada penetapan wahyunya. Apakah dari sunnah Nabi, apakah dari ayat Al-Quran. Kemudian kalau misalnya secara umum ibadah itu ada, disyariatkan, antum lagi ingin mengkhususkan di waktu tertentu atau di hari tertentu, terlarang sampai ada keterangan bahwa boleh di waktu itu, boleh di hari itu. Contoh di sini kita belajar tentang hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Puasa itu secara umum ibadah apa bukan? Ibadah. Mau puasa sembarangan saja tidak boleh. Mau puasa hari Jumat saja tidak boleh. Dilarang. Puasa hari Jumat khusus dilarang. Puasa hari Sabtu khusus dilarang. Ya. Maka ini Anda memang puasa secara umum disyariatkan, tetapi ketika mau mengkhususkan tidak boleh ikut selera. Harus mengikuti penetapan wahyu. Karena ibadah sekali lagi dia bersifat tauqifiyah. Maka kita lihat tentang larangan berpuasa pada hari Sabtu ini. Hari Sabtu saja ya, khusus ya. Nah, An Abdullah ibn Busr As-Sulami an ukhtihi As-Samma ya, dari Abdullah bin Busr As-Sulami, dari saudari perempuannya. Namanya saudari perempuannya tuh Somma ya. Dia berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasumu yaumas sabti illa fi mafturida alaikum. Tidak boleh atau janganlah kalian berpuasa pada hari Sabtu kecuali pada apa yang diwajibkan bagi kalian. Ya wajib ya. Misalnya orang tuh puasa wajib ya, puasa Ramadan, puasa apa namanya? Dia qada puasa misalnya ya. Qada puasa wajib. Dia puasa sunnah khusus di hari Sabtu tidak boleh. Ya. Nah. Wa illam yajid ahadukum illa liha'a inabah au uda syajarah falyamdukhu. Ya. Jika salah seorang dari kalian tidak mendapati di hari Sabtu itu kecuali satu butir apa namanya? Inab, anggur, satu butir anggur atau satu tangkai pohon saja, falyamdukhu, maka hendaklah dia kunyah, dia makan itu. Maksudnya ini bukan perintah Anda untuk makan kayu, bukan. Tapi ini menunjukkan bahwa tidak boleh sama sekali khusus puasa di situ. Apapun yang ada makan supaya jangan puasa di hari itu. Maksudnya begitu, ya. Paham ya, ikhwan? Taib. Ila huna ikhwana fid din azani Allah wa iyyakum, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya biidznillah. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.